Halo dan selamat datang di video pembelajaran pertama dari seri Subject Verb Agreement, yaitu Subject Singular. Yang pertama yaitu, manakala kata-kata berikut digunakan sebagai subjek, kata-kata ini harus selalu dianggap singular. Beberapa kata mungkin memiliki makna plural, tapi verb dan auxiliary-nya harus dalam bentuk singular. Apa saja kata-kata itu? Yaitu everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, none, nobody, nothing, each, either, neither. Contohnya, everyone is here. Neither of this book is very new. Nothing was left when I came. Yang kedua, manakala kata each dan every mengawali suatu singular subject, kemudian diikuti dengan kata and, verb dan auxiliary-nya harus tetap singular. Contoh, every girl and boy above 17 is eligible to vote. Each student and teacher has a locker. Kemudian, subjek dengan kata it adalah bentuk singular dan selalu diikuti verb dan auxiliary dalam bentuk singular. Contohnya, it is the cock which always awakens me. It was his grace that worried him. Seems to me that you are trying to deceive. Yang berikutnya, kata-kata yang hadir di antara subjek dan verb dan auxiliary tidak mengubah ketentuan subjek verb. Yang sering hadir antara subjek dan verb adalah frasa berpreposisi. Kita harus ingat, jika sebelum frasa berpreposisi subjeknya dalam bentuk singular, maka verb dan auxiliary-nya harus singular. Begitupun sebaliknya, bila subjeknya plural, verb dan auxiliary-nya pun harus plural. Contohnya, everyone except the bride and the groom has come to the hall. The teacher, along with his student, is viewing a film. One of the most enjoyable parties was given by Ratu. The students, along with their teachers, are having a field trip to Bali. Contoh lainnya yaitu, the girl, together with her 20 school friends, is camping by the river. Atau frasa berpreposisi yang lain yaitu ada accompanied by, in addition to, as well as, atau along with. Aturan yang berikutnya yaitu bahwa kata there, here, dan juga where tidak pernah dianggap sebagai subjek. Maka saat suatu kalimat dimulai dengan salah satu kata ini, yang menjadi subjek adalah kata yang hadir setelah fungsi verb. Contohnya, there are many students in the classroom. There is only one student in the classroom. Here are the results of the experiments. Here is the book you want to borrow. Lalu, ungkapan-ungkapan yang menyatakan jumlah uang, waktu, berat, jarak, dan volume, meskipun bentuknya plural, tapi harus diikuti verb atau auxiliary dalam bentuk singular. Contohnya, 500 miles is a long journey to drive in one day. $900 billion is needed to recover the damaged city due to the flood. 20 gallons of gasoline costs a lot of money. Beberapa kata selalu berbentuk plural, akan tetapi memiliki makna yang singular. Kata-kata seperti ini mengharuskan penggunaan verb atau auxiliary-nya dalam bentuk singular, seperti nama mata pelajaran atau mata kuliah. Economics, mathematics, physics, statistics, civics, atau linguistics. Kemudian berupa nama penyakit seperti measles, herpes, mumps. Lalu ada kata benda abstrak seperti news, ethics, politics. Contohnya, mathematics is a difficult subject. The news was very good. Judul buku atau majalah atau koran dan judul film kalaupun dinyatakan dalam bentuk plural, tapi verb atau auxiliary-nya harus singular. Contoh, The Bandung Times is a good magazine. Star Wars is a good movie. Yang terakhir yaitu subjek yang terbentuk dari pola gerund atau verb
ini harus diikuti verb atau auxiliary-nya dalam bentuk singular. Contohnya, producing fine paintings requires skill and creativity. Swimming in the oceans is my hobby. Terima kasih telah mengikuti sesi pertama pembelajaran subject verb agreement tentang subjek singular. Kita telah mempelajari cara mengenali subjek tunggal dan memastikan kata kerja yang digunakan sesuai dengan subjek tersebut. Pada sesi berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan dengan fokus pada subjek plural.